Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Dan Double Don kali ini kedatangan tamu istimewa, Prof. Gun Gun Herianto. Kita lagi berdiskusi tentang sesuatu yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Saya tidak mewawancarai beliau, saya jadi analis. Iya, iya. Ya makanya karena kali ini kita istimewa, saya dari tadi sebenarnya mau meminta pendapat Anda berdua tentang peta koalisi pasca pertemuan Teguh Umar yang dilakukan hari Senin lalu. Dari kacamata Anda, Prof, akankah ada perubahan peta koalisi yang cepat dalam waktu dekat ini, atau seperti apa kira-kira? Prediksi saya untuk koalisi tidak akan ada perubahan signifikan dalam waktu dekat. Artinya dua partai yang berpotensi fleksibel. Satu PDI Perjuangan dengan plus minusnya, beragam kasus, beragam peristiwa gitu ya. Termasuk internal seperti kasus Mas Hasto. Dan Nasdem itu juga jangan dikira dia akan selalu berada dalam arus utama. Bisa saja kemudian berjarak. Sekarang sudah dipraktekkan meskipun masih dalam konteks yang smooth. Nah, perjalanan pemerintahan yang baru ini kan masih diuji oleh banyak hal. Baru seumur jagung. Pertengahan baru tuh wajah partai akan kelihatan tegas. Sekarang ini kan saya melihat semua partai sedang menjaga posisi masing-masing untuk tidak berada dalam kutub ekstrim. Saya silahkan tidak berada di kutub ekstrim. Ekstrim mendukung banget atau ekstrim menolak banget. Kenapa? Karena mereka tahu konfigurasi kekuatan politik Indonesia itu highly fragmented multi-party system. Itu kata kuncinya. Nasdem dan PDI Perjuangan sudah dari awal memosisikan diri, saya lihat, tidak di dalam terlalu eksplisit, juga tidak di luar terlalu eksplisit. Nah, posisi itu akan resiprokal dengan Prabowo. Nanti gimana bandul Pak Prabowo, misalnya hubungan dengan Pak Jokowi, hubungan dengan kekuatan real politik, kan kita tidak menjamin bahwa partai-partai yang mendistribusikan atau meredistribusikan orang ke jajaran kabinet itu selalu tidak terancam reshuffle. Gitu. Tapi ada yang unhappy nggak sih, Bang? Ya, saya tidak melihat bahwa ada yang unhappy di partai-partai ini. Karena menurut saya justru gagasan untuk memasukkan PDIP ke dalam koalisi itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi ada juga partai-partai yang mendukung dalam koalisi. Untuk memasukkan itu. Kita tidak tahu agenda apa gitu. Kan yang bisa pasti agenda tahun 2029 kan bisa begitu. Tetapi saya setuju dengan Prof. Gun Gun. Kelihatannya akan susah berubah begitu. Kalau Nasdem kan Bang Surya bilang, ya kita tahu diri. Kita bukan pendukung Pak Prabowo ketika Pilpres. Betul. Jadi kita tidak merasa berhak untuk meminta kursi atau jatah atau masuk ke dalam. Dan Ibu Mega, menurut saya seperti kata Prof. Gun Gun tadi, saya kira benefit oposisi itu bisa lebih besar. Tetapi jangan juga ambil jarak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, out of frame, itu bisa juga menjadi pengucilan. Kan kira-kira begitu. Sebentar, benefit oposisi itu bisa saja diartikan bahwa tidak diganggu-ganggu aja sudah oke gitu. Ya, menurut saya jarak yang paling baik itu salah satunya itu. Satu. Kedua, tapi benefitnya itu kan benefit elektoral tahun 2009. Itu kan bisa dihitung gitu. Tapi itu juga tergantung bagaimana performa politik partai ketika ketika berjalan selama masa sebelum tahun 2029 ini. Kalau dia juga diam-diam saja, tidak ada aktivitas yang memperlihatkan misalnya sikap sebagai orang yang tegas untuk tidak menyetujui sesuatu gitu dari pemerintahan yang ada. Kalau memang layak harus tidak disetujui, ya itu juga bermasalah gitu. Jadi diam juga tidak cukup begitu. Ketika dia ada di luar gitu. Dan kalau kita lihat seperti ini kan kita menunggu sebetulnya PDIP kalau ada di jarak seperti itu, Nasdem kalau ada di jarak seperti itu, ya gimana proses check and balance demokrasi kita, ada nggak manfaat atau benefit yang diambil oleh publik dari posisi seperti itu? Jadi dia bukan jalan terbaik. Ini prediksi saya, Mas Don ya. Tadi saya udah katakan bahwa sampai paruh pertama itu partai-partai tidak akan mempertegas di kutub ekstrim. Tapi seiring perjalanan paruh kedua
artinya sudah 2,5 tahun menjelang tahun kelima pemerintahan. Itu partai sudah mulai positioning yang lebih tegas, termasuk PD Perjuangan dan Nasdem. Makanya politik parsial ini yang sekarang yang dipakai. Di isu ini mendukung, di isu ini akan speak up, berbeda. Nah nanti di isu-isu populis yang bisa mengartikulasikan kelompok-kelompok besar dari sisi market elektoral, di paruh kedua itu akan dimainkan. Jadi itu akan berlangsung kira-kira 2,5 tahun dari sekarang. 2,5 tahun terakhir dari pemerintahan ini. Ada jaminan nggak 2,5 tahun tidak akan ada reshuffle? Oh, tidak pernah ada jaminan. Kalau reshuffle bisa anytime dilakukan. Tetapi soal posisi politik itu menurut saya yang posisi PD Perjuangan dan posisi Nasdem akan lebih nyaman dalam posisi seperti sekarang. Oke, Gitu. saya mau ambil contoh buat Anda berdua. Saya mau tahu pendapatnya soal Hasto sendiri, karena kita masih ngubek-ngubek soal internal PD Perjuangan. Akankah itu jadi batu sandungan atau malah keuntungan politik tertentu? Apalagi setelah pertemuan kedua tokoh itu. Kalau Bang Don lihat beberapa waktu lalu kan ada video call antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dari orang dalam saya tahu video callnya itu melalui handphonenya Pak Oli Dodo Kambe. Dan di situ pada waktu itu diperkirakan untuk membicarakan bagaimana Pak Prabowo bisa menolong kasus Hasto. Gitu. Dan dalam pembicaraan itu seperti ada kesimpulan akan diusahakan, kira-kira gitulah. Tetapi kan ketika kita di Hambalang, cerita ini kemudian nggak disoal. Ketika itu sudah ada di KPK, bagaimana cara mengusahakannya? Kan kira-kira begitu. Intervensi dong namanya nanti. Ya itu kan nggak proper. Intervensi. Hal-hal seperti itu yang memperlihatkan ya mungkin ini proses hukum harus jalan seperti umumnya. Jadi seperti selayaknya itu harus jalan. Tapi akan seperti apa putusan akhir kan? Apakah akan berpengaruh atau tidak kan kita juga tidak tahu. Ya tapi kan kita tahu bahwa cerita hukum di Indonesia ini kan. Gimana Prof? Iya, dan belum tentu juga ketika kasus Pak Hasto ini jalan terus, itu belum tentu tidak menjadi insentif elektoral juga bagi PD Perjuangan. Tergantung bagaimana menarasikannya ke depan. Kan ini sekarang yang sedang dibangun, ketidakadilan, zolimi, ya kan, dan macam-macam. Nah, oke. Kita lepas itu, bahwa proses hukum jalan. Tadi saya setuju dengan Bang Don, bahwa posisi PD Perjuangan akan menjaga jarak, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Itu menurut saya salah satu konteksnya. Kasus hukum ini kan bukan hanya satu, pasti kan? Itu ada banyak sekali proses yang bisa jadiin celah. Sehingga kemudian posisi politik itu, saya selalu mengatakan politik adalah proses transaksional. Dalam arti luas ya. Jangan kemudian dipersempit material. Tapi psikologis. Betul. Juga politik strategis. Nah, model-model transaksional itu menurut saya tidak kemudian memberi ruang bagi mereka yang berada di noble self-nya. Merasa diri paling hebat. Sehingga kemudian mereka harus memosisikan diri dalam negosiasi. Itulah konteks kenapa selalu ada pertemuan-pertemuan tokoh yang dianggap oleh orang berseberangan. Ini menarik statement Prof. Gun-Gun ini, karena soal case-case ini ada ilustrasi orang dalam yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pernah bilang kasus itu sebegini. Jadi tumpukan-tumpukan ini. Kita tanya ke tempatnya Pak Jokowi, benar nggak? Ya, saya jelaskan ada kasus begini, ada sebegini, ada sebegini. Lalu Pak Prabowo mungkin bilang begini. Jadi bisa saja hal-hal seperti ini kan menjadi faktor yang akan menentukan jarak itu. Coba kalau saya tarik ke rencana Kongres PDI Perjuangan. Kalau kita bedah internal PDI Perjuangan sendiri, balik lagi soal kasus Hasto, sebenarnya banyak juga faksi atau pihak-pihak internal PDIP yang diuntungkan dong ya dengan kondisi Hasto tersandera sekarang ini. Ibu akan berada di posisi apa kalau melihat kondisi Bu Mega seperti sekarang ini, Prof? PDIP bukan Golkar. Golkar itu ibarat pemain bintang banyak, ya kan? Tidak ada manajer yang betul-betul kuat. Semua dibikin hampir sama, hampir rata. Tapi PD Perjuangan beda. Masih personal sentris dengan Bu Mega. Kekuatan mayoritas. Nah itu yang sering kita diskusikan dengan Bang Don, group think.
fenomena groupthink. Iya. Dalam groupthink ada konsep batasan afiliatif. Jadi bagaimana anggota kelompok sangat terikat kuat afiliasinya pada sosok utama, namanya Bu Mega. Faksi-faksi boleh ada, tapi selama Bu Mega ada, dengan segala plus minusnya, Bu Mega menjadi tokoh pemersatunya. Nah, itulah yang kemudian saya membayangkan tidak mudah penetrasi ke PDI Perjuangan. Bahwa secara alamiah Bu Mega semakin menua, iya. Tetapi historis, ya, dalam konteks fragmentasi kekuatan di internal, saya melihat masih sosok Bu Mega menjadi faktor game changernya. Darah atau ideologis? Dua-duanya. 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 Semua ada di PD Perjuangan. Dua-duanya ada. Dan itu kemudian menjadi salah satu kenapa para Indonesianis banyak melihat partai ideologis di Indonesia cuma dua. Iya. PKS dan PDI Perjuangan. Itu. Jadi kalau memang lihat seperti itu, orang selalu mengatakan Ibu Mega itu adalah tokoh yang tetap powerful. Soal Hasto mungkin ada pengaruh sedikit, tapi sebetulnya banyak orang dekat situ. Yang mungkin orang-orang yang dekat dengan Ibu Mega selama ini dan tahu jalan pikiran Ibu Mega, bahkan perasaannya. Ada orang seperti Oli Dodo Kambe, ada orang seperti Ahmad Basara, orang-orang yang sebetulnya tadi faktor Hasto bukanlah faktor yang paling menentukan. Dan di PDIP itu kan beda dengan Golkar. Golkar itu masih ada faksi Gus Guru, ada faksi yang lain-lain, ada KGR. Kalau di PDIP hampir semua partai asal usul itu sudah melebur, sudah nggak ada lagi. Karena dari Satuan Kekaryaan. Sehingga dia ada, ya betul-betul Ibu Mega. Betul kata Prof. Gun-Gun, di situ bukan soal faktor darah saja, tapi faktor ideologis itu sudah kuat. Dan ternyata yang kental bukan cuma darah, ideologi juga kental ya. Oke, karena yang kental bukan cuma darah, tapi kopi kental juga. Kita rehat lagi ya, kita ngopi lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi.